Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama aku, Hawa, yang kali ini akan nemenin kalian belajar tentang apa itu jurnalistik dan apa aja nih yang ada di dalam jurnalistik. Nah, yang pertama, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran, seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persurat kabaran. Jurnalistik sebagai proses dapat diartikan sebagai aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan atau biasanya kita menyebutnya dengan jurnalis. Produk utama dari jurnalistik sendiri adalah berita, namun hasil karya bisa berupa tulisan, foto, video, ataupun audio yang bernilai, berisi informasi aktual, faktual, dan tentunya penting serta menarik. Nah, selanjutnya ada berita. Berita ini adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan diolah dengan kaidah jurnalistik. Berita harus selalu fakta, tidak boleh imajinasi maupun karangan. Semua isu, peristiwa, rencana-rencana yang sudah pasti itu termasuk berita. Namun, perlu diperhatikan bahwasannya tidak semua fakta itu merupakan berita, karena fakta-fakta yang sudah diolah dengan kaidah jurnalistik lah yang dapat disebut dengan berita. Nah, contohnya seperti penanganan COVID-19 nih, yang sempat viral ya pada tahun sebelumnya. Selanjutnya ada fakta. Fakta adalah sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dikatakan, dilihat, dan didengarkan. Namun, fakta juga dapat diartikan sebagai kasus atau kejadian yang tidak selesai setelah peristiwa, diikuti peristiwa-peristiwa lainnya. Fakta juga dapat diartikan nih sebagai fenomena atau sesuatu yang terjadi melewati batas teritorial dan terjadi di mana-mana. Fakta juga dapat dikatakan sebagai data penelitian atau data statistik. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur berita. Ada what, who, when, where, why, dan how. What ini menceritakan apa sih yang terjadi dalam peristiwa ini, kemudian who menceritakan siapa sih yang terlibat dalam peristiwa tersebut, meliputi korban, pelaku, atau orang-orang yang di sekitarnya. Selanjutnya ada when, kapan peristiwa itu terjadi, lalu where, di mana peristiwa itu terjadi, kemudian why, mengapa peristiwa itu dapat terjadi, dan yang terakhir ada how, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Nah, unsur-unsur berita ini biasanya kita kenal sebagai 5W dan 1H. Selanjutnya ada nilai berita. Yang pertama ada kedekatan, yakni adalah peristiwa yang memiliki kedekatan dengan khalayak, baik secara geografis maupun psikis. Contohnya seperti Pak Jokowi nih yang berkunjung ke Solo. Karena Pak Jokowi ini merupakan orang asli Solo, maka ketika beliau berkunjung ke Solo ini akan lebih jauh menarik atensi dari pembaca karena Pak Jokowi yang secara geografis berasal dari Solo. Nah, yang kedua ada ketenaran, yakni peristiwa yang melibatkan orang terkenal seperti artis, politisi, ataupun tokoh masyarakat lainnya. Contohnya seperti Pak Jokowi tadi, karena beliau merupakan public figure berupa presiden, makanya ketika ada berita yang menyangkut beliau itu akan jauh lebih menarik atensi pembaca, karena Pak Jokowi sendiri sudah tenar, sudah membawa keterkenalan beliau sebagai presiden. Nah, selanjutnya, nilai berita selanjutnya ada aktualitas, yakni adalah laporan kejadian yang baru saja terjadi atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian ada juga dampak, yakni adalah kejadian yang memiliki dampak pada masyarakat luas. Nah, nilai berita selanjutnya ada luar biasa. Ini menyangkut sejumlah orang besar, prestasi besar, kehancuran besar, ataupun kemenangan besaran lainnya. Nah, ada juga dengan konflik, yakni adalah berita tentang adanya pertarungan baik secara fisik maupun non-fisik.
Nah, nilai berita selanjutnya ada keanehan, yakni adalah sesuatu yang tidak lazim namun mengundang perhatian orang di sekitarnya. Contohnya nih, seperti orang-orang yang suka cosplay, pakai kostum dari luar negeri, contohnya kayak pakai kostum dari Jepang, dari Korea. Nah, itu merupakan nilai berita yang berisi keanehan. Selanjutnya adalah kontroversial, yakni adalah suatu peristiwa yang bersifat kontroversial serta mengandung kejanggalan. Nah, selanjutnya ada human interest, yakni adalah fakta atau peristiwa yang menggugah empati, simpati, dan rasa kemanusiaan. Contohnya nih ada kebakaran. Maka ketika kita menulis berita tentang kebakaran, kita ini harus tahu, harus tulisan kita ini menggugah atau menimbulkan rasa simpati, empati dari pembaca itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada ketegangan, yakni adalah sesuatu yang membuat manusia ini ingin mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Selanjutnya ada kode etik jurnalistik yang pada pasal pertama disebutkan bahwasannya wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tentunya tidak beretikat buruk. Kemudian pada pasal ketiga disebutkan pula bahwasannya wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerangkan analisis praduga yang tak bersalah. Nah, apa sih maksud dari independen? Maksudnya ini adalah wartawan harus memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati, nurani tanpa campur tangan orang lain, paksaan ataupun intervensi dari pihak lain, termasuk dari perusahaan pers itu sendiri. Selanjutnya ada akurasi, yakni bermaksud benar dalam memberikan sudut pandang pemberitaan sehingga tidak memberikan sudut pandang yang ambigu karena media ya dengan akurasi buruk tentunya akan ditinggalkan nih oleh para audiennya. Nah, selanjutnya adalah berimbang. Maksud dari berimbang ini adalah harus objektif, yakni selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya berita ini harus disajikan secara netral dan tanpa paksaan maupun intervensi dari pihak manapun. Sebab lembaga pers adalah lembaga yang mandiri dan tidak berkaitan dengan lembaga pemerintah manapun. Selanjutnya adalah tidak beritikat buruk, artinya tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lainnya. Nah, selanjutnya nih ada model penulisan berita. Yang pertama adalah hard news atau biasanya disebut dengan straight news. Nah, berita hard news ini adalah berita langsung yang disampaikan ke publik. Biasanya juga disebut dengan breaking news. Dalam berita ini biasanya menggunakan piramida terbalik. Nah, selanjutnya ada soft news, yakni adalah berita yang ditulis secara ringan, tidak kaku, luwes, dan kebanyakan disajikan kapan saja. Dan yang terakhir ada feature, yakni adalah tulisan khas yang luwes, tahan waktu, menarik, tidak kaku, dan biasanya mengangkat aspek kemanusiaan. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan lebih nih tentang straight news, soft news, dan feature. Yang pertama ada straight news, yakni adalah berita langsung, yakni adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara lugas, to the point, dan ringkas, serta berisi informasi peristiwa terbaru, terhangat, dan paling menarik. Nah, dalam menyusun berita straight news ini biasanya menggunakan piramida terbalik, artinya berita disusun dari yang paling penting hingga yang paling kurang penting. Dengan menggunakan piramida terbalik ini tentunya memudahkan direktur atau redaktur untuk mengadil berita dan memudahkan pembaca untuk membaca berita yang kita sajikan. Nah, selanjutnya juga ada soft news, yakni adalah berita yang berisi peristiwa atau kabar yang tidak penting, namun menarik serta unik. Ditulis dari sisi yang paling menarik dari berita. Informasi juga disajikan secara rinci dan deskriptif. Soft news juga membuat pembaca untuk berimajinasi. Namun perlu diperhatikan ya bahwasannya soft news tetap membutuhkan kelengkapan berita seperti 5W dan 1H dan disiplin penulisannya setara nih dengan straight news.
Nah, soft news ini dikatakan berhasil apabila seorang pembaca ini ikut tersentuh hatinya saat membaca berita soft news yang kita sajikan. Contohnya seperti berita seni, hiburan, maupun gaya hidup. Selanjutnya ada feature, yakni adalah berita yang menekankan human interest. Ada hal-hal nih yang perlu kita perhatikan saat menulis feature. Yang pertama, pastikan ide tulisan ini adalah sesuatu yang menarik. Karena feature ini menekankan unsur human interest, jadi kita harus menulisnya sesuatu yang menarik. Yang kedua adalah menulislah dengan hati. Karena kita menekankan nih unsur human interest, makanya kita ini sebisa mungkin lah menulis dari hati agar apa yang ingin kita sampaikan ini juga dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Dan selanjutnya adalah luas dalam struktur dan pola, artinya tidak kaku. Selanjutnya ada pendekatan sastrawi akan lebih menarik, kemudian ada alur tulisan mudah diikuti pembaca, dan yang terakhir jangan menggurui pembaca. Artinya feature ini adalah tulisan yang bahasanya ini mudah nih dipahami oleh pembaca, agar apa yang kita tuliskan ini bisa sampai pada pembaca dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. So, itu dulu dari aku. Terima kasih udah nonton video ini dan see you di video selanjutnya.